Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Susilawati dari tingkat 1B Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. NIM saya P206370264. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang endokrin. Berikut ini adalah macam-macam kelenjar endokrin beserta hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis disebut sebagai master of glands sebab menghasilkan hormon yang mengatur berbagai hormon lain. Bagian-bagian dari kelenjar hipofisis diantaranya ada satu, lobus anterior menghasilkan hormon somatotropin atau growth hormone atau biasa disebut dengan GH, berfungsi menstimulasi pertumbuhan tubuh. Yang kedua ada hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone atau biasa disebut dengan TSH, berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. Yang ketiga ada hormon ACTH, berfungsi merangsang dan mengendalikan sekresi kelenjar korteks adrenal atau kelenjar adrenal. Yang keempat ada hormon prolaktin atau laktogen atau biasa disebut dengan LTH. Hormon ini berfungsi merangsang kelenjar usus glandula mamae untuk mensekresi susu. Yang kelima ada hormon gonadotropin, terdiri dari satu, hormon perangsang polikel atau polycell stimulating hormone atau biasa disebut dengan FSH. Hormon ini terdapat pada wanita dan pria. Fungsi FSH pada wanita merangsang pertumbuhan polikel ovarium dan merangsang sel-sel polikel menghasilkan estrogen. Fungsi FSH pada pria untuk menghasilkan proses spermatogenesis. Yang kedua ada hormon luteinizing hormone atau LH atau interstitial cell stimulating hormone atau ICSH. Hormon ini terdapat pada wanita dan pria. Fungsi LH pada wanita untuk merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum menghasilkan estrogen dan progesteron. Fungsi LH pada pria untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis dan menghasilkan testosteron. LH pada laki-laki disebut ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Yang kedua ada lobus intermedia. Bagian ini menghasilkan melanotropin atau intermedin atau biasa disebut dengan MSH. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit. Yang ketiga ada lobus posterior. Menghasilkan hormon vasopressin atau biasa disebut dengan hormon ADH, antidiuretik hormon, berfungsi mengatur kadar air dalam darah melalui penyerapan air oleh tubulus ginjal, sehingga sekresi ADH mempengaruhi jumlah urin yang dihasilkan seseorang. Yang kedua ada oksitosin. Hormon oksitosin merangsang kontraksi otot polos uterus. Hormon ini penting dalam proses kelahiran. Selanjutnya ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini terletak di bawah laring di kanan kiri trakea. Hormon yang dihasilkannya itu tiroksin. Tiroksin berfungsi mengatur kecepatan metabolisme, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh, berpengaruh dalam mengubah tirosin. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar tersebut terletak di dekat kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkannya yaitu paratormon, berfungsi mengatur metabolisme kalsium dan fosfor dalam darah. Yang keempat ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Kelenjar timus terletak pada tulang dada. Hormon yang dihasilkannya adalah hormon pertumbuhan atau timosin, berfungsi sebagai sistem imun atau kekebalan.
Yang kelima ada kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal, terdiri dari bagian korteks menghasilkan mineralokortikoid, menyerap Na dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Glukokortikoid atau glukagon menaikkan kadar gula darah, mengubah protein menjadi glikogen di hati dan selanjutnya mengubahnya menjadi glukosa. Yang kedua, bagian medula menghasilkan adrenalin dan epinefrin yang berfungsi mempengaruhi pemecahan glikogen menjadi glukosa sehingga menaikkan kadar gula darah. Memacu aktivitas jantung yang menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernapasan. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Terletak pada pankreas. Hormon yang dihasilkannya ada hormon insulin, berfungsi sebagai antagonis dengan hormon glukogen, yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. Selanjutnya yang terakhir ada kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar kelamin pria atau testis menghasilkan hormon kelamin pria androgen dan sel sperma. Fungsi testosteron mempengaruhi proses spermatogenesis, timbulnya sifat-sifat seks sekunder pada pria. Yang kedua, kelenjar kelamin wanita atau ovarium menghasilkan sel telur ovum, estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi memelihara sistem reproduksi, pematangan sel-sel kelamin, timbulnya sifat-sifat seks sekunder pada wanita. Progesteron berfungsi sebagai progesteron mempersiapkan uterus untuk menerima embrio. Sekarang, gangguan-gangguan pada kelenjar endokrin. Yang pertama, gangguan pada kelenjar hipofisis. Ada gangguan akromegali. Pada kelenjar hipofisis terdapat gangguan akromegali. Terjadi karena kelenjar hipofisis mengalami terlalu banyak hormon pertumbuhan sebagai akibat adanya tumor di kelenjar tersebut. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Gangguan pada kelenjar tiroid adalah hipotiroid, kondisi di mana terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Yang ketiga, gangguan pada kelenjar paratiroid, yaitu gangguan hipoparatiroid, kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Yang keempat, ada gangguan pada kelenjar timus, yaitu gangguan timoma. Terjadi karena pertumbuhan usia sehingga berbagai jenis kanker mengalami peningkatan. Yang kelima ada kelenjar adrenal. Gangguan pada kelenjar adrenal yaitu Addison terjadi karena kerusakan kelenjar adrenal yang menyebabkan produksi hormon steroid yaitu kortisol dan aldosteron berkurang. Yang keenam, kelenjar pankreas. Gangguan pada kelenjar pankreas adalah penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Yang terakhir ada kelenjar gonad. Gangguan pada kelenjar gonad yaitu hipogonadisme atau hipogonad. Gangguan ini terjadi karena adanya kegagalan gonad, testis pada pria dan ovarium pada wanita untuk berfungsi dengan baik sehingga produksi testosteron pada pria dan estrogen pada wanita terhambat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.